Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat datang di Podcom, podcastnya Anak Komik. Bersama saya, Fristia Rena Apriliani. Dan sekarang untuk Podcom pertama pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai menumbuhkan jiwa nasionalisme pada mahasiswa. Namun saya di sini tidak sendiri. Saya di sini sebagai host bersama narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Zulkarnain STMT. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, kabar baik Mbak dan sehat. Bapak selain mengajar mata kuliah kewarganegaraan, ada mengajar mata kuliah apa lagi sih, Pak? Selain mengajar mata kuliah kewarganegaraan, saya ngajar mata kuliah Pancasila dan mata kuliah pendidikan anti korupsi. Wah, keren ya, Pak. Sesuai dengan tema hari ini, yaitu menumbuhkan jiwa nasionalisme pada mahasiswa. Menurut Bapak, apa sih jiwa nasionalisme itu? Baik, sebelum kita membahas jiwa nasionalisme, sedikit ingin saya uraikan dulu. Nasionalisme itu apa sih sebetulnya? Begitu kan? Nah, secara teoritis, hingga saat ini para ahli dalam bidang ilmu sosial yang mengkaji tentang nasionalisme belum ada definisi pasti apa sih nasionalisme. Tetapi ada beberapa ahli yang menguraikan atau mencoba untuk membangun semacam definisi tentang apa yang kita kenal dengan nasionalisme itu. Salah satunya mungkin yang di Indonesia yang banyak digunakan oleh orang untuk membahas nasionalisme itu adalah buku Imagine Community, ya. Imagine Community itu di mana nasionalisme itu adalah komunitas yang terbayangkan, komunitas yang di mana memiliki kesamaan tempat, memiliki kesamaan cita-cita, ya, dan tumbuh sebagai sebuah kelompok, ya. Lahirnya kelompok ini, ada kelompok yang menjadi bagian dari kelompok itu, tetapi tidak bisa dibayangkan di mana dia, ya. Tetapi karena perkembangan teknologi, nasionalisme ternyata memiliki definisi yang lebih luas daripada definisi yang disampaikan dalam buku Imagine Community itu, ya. Kenapa? Karena perkembangan teknologi, ya, itu mempengaruhi, ya, definisi atau pemahaman masyarakat tentang nasionalisme. Kalau dulu nasionalisme itu adalah ketika orang memiliki cita-cita bersama untuk membangun sebuah komunitas atau yang kita kenal sekarang itu dengan istilah nation, ya, nation atau nasional kalau di Indonesia. Ya, nation itu artinya adalah sekelompok orang, ya, yang berkumpul di satu tempat yang memiliki cita-cita bersama untuk membangun ekonomi, untuk membangun peradaban. Ya. Dan nasionalisme ini tentu saja seperti saya katakan tadi itu sangat beragam definisinya, Pak. Ya. Termasuk dalam hal mahasiswa tadi. Misalnya kita dalam konteks mahasiswa, nasionalisme zaman dulu sama sekarang tentu saja berbeda itu. Karena apa? Karena perkembangan zaman. Selanjutnya yang ingin saya jelaskan tentang nasionalisme yang tidak boleh kita kesampingkan adalah pemahaman tentang nasionalisme yang dipengaruhi oleh sistem kapitalisme. Nah, ada satu buku yang sangat terkenal di dunia yang membahas tentang lahirnya masyarakat baru. Ya. Yang dimana buku itu ditulis oleh Francis Fukuyama yang menguraikan bahwa orang ke depan itu di masa depan, ya, khususnya tahun inilah karena prediksinya lama kan, itu tidak akan bisa jauh dari kapitalisme, ya. Jadi The End of History and the Last Man bukunya yang menjelaskan bahwa kapitalisme itu satu-satunya jalan untuk manusia modern. Tidak ada jalan lain. Jadi, tidak ada pilihan. Sehingga orang itu mau tidak mau harus ikut ke dalam jiwa kapitalisme.
Itu salah satu yang harus kita pahami mendasar tentang nasionalisme. Oke, baik. Bagaimana cara menumbuhkan jiwa nasionalisme kepada diri setiap mahasiswa nih, Pak, menurut Bapak? Oke, cara menumbuhkan jiwa nasionalisme tentu saja salah satu yang paling mendasar untuk membangun jiwa nasionalisme itu adalah literasi. Ya. Literasi dan literasi. Itu yang paling basic. Ya. Karena kita tahu salah satu musuh nasionalisme itu adalah pragmatisme. Pragmatisme itu orang hari ini cenderung mau instan, Mbak. Ya. Kalau dulu nasionalisme itu ya hanya diartikan untuk mencintai bangsa saja. Padahal nasionalisme itu lebih luas dari itu. Tidak hanya mencintai bangsa, ya. Tidak hanya mencintai kebersamaan, tetapi betul-betul ingin membangun sebuah bangsa, sebuah negara. Dan setiap masa itu ada caranya. Kalau dulu mungkin orang dikatakan nasionalisme itu ikut perang tuh melawan penjajah. Ya. Tetapi hari ini kan nasionalisme orang hari itu beda. Bisa mulai lewat olahraga. Bahkan sekarang orang dikatakan nasionalis, seorang nasionalis, mahasiswa dikatakan nasionalis itu hanya dengan bermain game itu. Karena mewakili Indonesia itu, ya. Bahkan ada misalnya slogan Indo Pride, ya, Indonesia Pride, ya. Itu salah satu bentuk lain dari nasionalisme yang kita lihat di era modern. Dulu nasionalisme itu terbatas, Mbak, dulu. Hanya lingkungan tertentu saja. Orang mencintai lingkungan keluarganya, sukunya saja, ya. Karena orang nggak bisa lihat misalnya kita dengan orang Papua itu nasionalisme Indonesia, ya nggak bisa. Karena kita nggak bisa bayangkan dulu orang Papua itu gimana bentuknya, bagaimana mereka berinteraksi, kita nggak tahu. Tetapi karena globalisasi, karena kapitalisme yang begitu meluas, sekarang kita tidak perlu ke Papua dan kita sudah tahu orang Papua itu seperti apa. Tidak perlu ke Inggris, kita sudah tahu tuh orang Inggris itu seperti apa. Ya, karena teknologi yang begitu luas. Ya, jadi kalau ditanya bagaimana cara menumbuhkan nasionalisme, itu ada banyak cara, Mbak. Ya, ada banyak cara sekali untuk menumbuhkan. Tetapi basicnya tentu saja, ya, dari semua cara itu adalah literasi kita. Oke, lalu apakah jiwa nasionalisme sudah tumbuh di dalam mahasiswa, terutama di Poltekba ya Pak, dan seluruh negara Indonesia? Tentu saja kalau kita mengeneralisir orang seluruh Indonesia itu nasionalis semua, mungkin bisa dikatakan karena belum ada studi yang saya baca secara komprehensif. Ya, walaupun ada beberapa jurnal yang menguraikan tentang nasionalisme orang Indonesia secara kuantitatif. Ya. Tetapi tentu saja yang saya katakan tadi, nasionalisme itu tidak bisa diartikan hanya mencintai Indonesia, ya. Karena sekali lagi cara mencintai itu ada banyak tuh, ya. Tetapi kalau kita asumsikanlah kita buat parameter, ya, parameter tentang nasionalisme di Indonesia itu seperti apa, ya. Karena nasionalisme di setiap negara itu berbeda-beda, ya, dengan cara yang berbeda-beda. Ya, jadi sangat susah sekali kita untuk mengidentifikasi atau mengeneralisir bahwa orang Indonesia itu sudah nasionalis apa enggak itu. Ya. Tetapi kalau kita hanya menggunakan indikator mencintai Indonesia sebagai indikator nasionalisme, tentu saja saya pikir orang Indonesia hampir semua, ya bisa dikatakan 80% sampai 90% mencintai Indonesia, begitu kan. Tetapi secara statistik misalnya atau secara data kualitatif dan data kuantitatif, itu perlu di-compare, ya, untuk mengidentifikasi dan bisa mengeneralisir bahwa orang Indonesia itu nasionalis apa enggak. Karena sekali lagi saya katakan, nasionalisme itu tidak hanya mencintai Indonesia, tetapi ada banyak parameter lain yang bisa kita gunakan sebagai alat untuk menganalisis nasionalisme. Oke, contoh sikap mahasiswa yang sudah memiliki jiwa nasionalisme itu seperti apa sih Pak? Contohnya misalnya, makanya kita harus tentukan parameter dulu sebenarnya untuk mengetahui apakah orang ini nasionalis atau mahasiswa ini nasionalis apa enggak nih, ya kan? Kita harus pakai parameter dulu. Misalnya kalau parameternya itu adalah mencintai produk-produk dalam negeri. Ya. Kalau kamu orang Indonesia, kita pakai parameter itu untuk mengetahui nasionalisme Indonesia,
tapi kita masih pakai produk Apple, masih pakai produknya luar negeri, sedang di dalam negeri sudah ada misalnya pembangunan misalnya gedung ini menggunakan produk luar negeri atau menggunakan tenaga luar negeri. Tentu saja itu kan sudah melenceng dari cita-cita atau indikator nasionalisme itu. Ya. Tetapi apakah apa namanya mahasiswa Poltek memang tidak nasionalis ya? Tentu saja kita tidak bisa dengan semudah itu mengeneralisir. Tentu harus ada studi komprehensif untuk menyatakan hal itu. Gitu. Oke, menurut Bapak, mahasiswa yang melakukan demo itu sudah bisa disebut mahasiswa yang memiliki jiwa nasionalisme atau enggak sih, Pak? Baik, masalah demo ya. Karena kita adalah negara demokrasi, tentu saja demonstrasi itu adalah hal yang wajar ya. Hampir semua negara demokrasi itu tidak ada melarang demonstrasi. Tentu saja dengan demonstrasi yang sesuai dengan regulasi. Artinya demonstrasi itu tidak merugikan orang, tidak merusak fasilitas umum dan sebagainya. Nah, apakah itu bisa dikategorikan sebagai nasionalisme? Kalau demonstrasi dengan tujuan ingin membangun bangsa, ya tentu saja itu. Ya. Makanya parameternya kalau kita gunakan parameter yang umum digunakan sebagai bentuk kecintaan kita kepada bangsa Indonesia, kita melakukan demonstrasi karena ada kebijakan yang tidak sesuai dengan regulasi, tentu hal itu bisa dikategorikan sebagai nasionalisme. Tetapi kalau nasionalisme itu yang saya katakan tadi sangat luas, ya, karena kita tahu hari ini demonstrasi itu kan ada banyak motifnya itu, Mbak ya. Ada yang motif individu, ada yang motif kelompok, ada yang motif dan banyak sekali. Ya, baik itu di kalangan mahasiswa maupun di kalangan di kalangan mahasiswa maupun di masyarakat umum, itu sangat banyak sekali terjadi. Jadi kalau ditanya apakah orang demonstrasi itu nasionalis, ya bisa jadi nasionalis, bisa juga enggak gitu, tergantung parameter yang kita gunakan. Bagaimana peran institusi pendidikan dapat menumbuhkan semangat nasionalisme pada mahasiswa, Pak? Tentu saja pendidikan adalah salah satu kunci penting dalam membangun nasionalisme dalam mahasiswa. Seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa literasi itu adalah kuncinya. Ya, literasi itu nggak cuman pendidikan, tetapi kemampuan mereka untuk mencari pengetahuan, membaca sejarah, ya, membaca bagaimana bangsa Indonesia itu tumbuh dan lahir dan bagaimana cara mengembangkannya. Nah, itu kan butuh literasi. Ya. Bagaimana Anda membahas tentang atau membangun sebuah bangsa, tetapi Anda literasinya minim. Ya. Tingkat membaca kita rendah. Ya. Kita tidak bisa berpikir besar kalau kita tingkat literasinya rendah. Saya yakin itu. Nah, salah satu kuncinya adalah melalui pendidikan ini kita tingkatkan literasi. Ya. Dan tentu saja pendidikan jangan sampai justru tidak mampu melahirkan generasi-generasi yang melahirkan nasionalisme dalam jiwa dan diri mereka sebagai warga negara. Kan begitu. Nah, oleh sebab itu pendidikan sekali lagi merupakan kunci lahirnya generasi bangsa sebagai penerus bangsa dimanapun, tidak hanya di Indonesia, hampir seluruh dunia. Ya. Pendidikan itu sangat penting untuk membangun jiwa nasionalisme. Ya. Mulai pendidikan lah, ya. Contohnya para pendahulu kita lah. Mereka melakukan nasionalisme karena literasi. Ya. Walaupun ada banyak pendiri bangsa kita itu yang katakanlah tidak menerima sekolah secara formal. Ya, tetapi melakukan orasi, membangkitkan semangat rakyat untuk melawan penjajahan misalnya. Ya. Tapi karena literasi itu lebih luas daripada pendidikan. Tetapi tentu saja tidak ingin kerdilkan peran pendidikan, sangat penting, sama-sama penting. Tetapi literasi itu bagian kunci di sana. Ya. Jangan sampai orang berpendidikan tapi nggak pernah literasinya buruk gitu. Sekolah hanya ya datang, duduk, diam, tidur, pulang di kos, tidak pernah melakukan diskusi, tidak pernah membaca buku. Akan bagaimana nasionalisme Anda akan tumbuh ya? Kalau hanya tidur, pulang, ya sudah selesai. Jadi itu impossible.
Oke, kalau menurut pandangan Bapak, mahasiswa yang memiliki ketertarikan budaya luar seperti Jepang atau Korea Selatan, contoh umum yang biasa orang sebut wibu atau K-popers nih Pak, apakah mahasiswa tersebut dapat dikategorikan mahasiswa yang tidak memiliki jiwa nasionalisme? Oke, nah makanya itu saya katakan di awal, nasionalisme itu luas sekali itu ya. Nah, yang harus kita pahami adalah salah satu musuh nasionalisme yang saya katakan di awal itu adalah pragmatisme. Hari ini ya, orang karena pragmatis ya, dan orang maunya instan aja itu ya. Termasuk masalah lifestyle, gaya hidup ya. Kalau sekarang itu gaya hidup instan itu banyak ya, minimalis, banyak pokoknya modelnya sekarang itu. Nah, lalu pertanyaannya, apakah orang yang memiliki jiwa apa tadi, wibu yaitu dan K-popers itu tidak nasionalis ya? Tentu bisa jadi tidak, bisa jadi iya, Mbak. Loh iya. Ya. Karena kenapa? Kalau bisa jadi tidak, karena kenapa bisa jadi tidak? Karena tentu saja dia bisa mencintai K-popers, tetapi dia tentu mencintai Indonesia dalam versi yang lain. Ya. Dia bangga terhadap negaranya dengan versi lain. Ya. Tapi bisa juga tidak, dia hanya nitip tinggal saja di Indonesia, tetapi jiwa dan raganya, ya, jiwa dan raganya di Indonesia, jiwanya itu untuk Korea Selatan misalnya, untuk Blackpink misalnya, untuk BTS misalnya. Nah, itu bisa juga terjadi. Gitu ya. Tetapi kalau kita lihat dari sudut pandang sudut pandang budaya populer, ya, budaya populer hari ini itu sangat besar pengaruhnya terhadap pandangan anak-anak muda tentang nasionalisme. Ya. Kalau dulu nasionalisme itu dibatasi oleh luar lingkup sebuah negara. Kalau sekarang tidak. Ya. Makanya seperti wibu ini lahirkan ini di berbagai belahan dunia. Ya. Ini bisa bisa juga dikategorikan secara teori kebangsaan, itu bisa menjadi bangsa sendiri itu wibu itu. Bayangkan wibu itu berasal dari mana-mana itu ya, dari Amerika, dan mereka memiliki satu kecintaan itu. Sama seperti BTS, makanya Anda lihat kalau pecinta wibu itu mereka kalau ulang tahun itu dirayakan besar-besar gitu. Nah, itu salah satu bentuk di mana nasionalisme itu tidak sempit lagi. Nasionalisme sangat luas. Ya, termasuk masalah anak muda yang cinta terhadap K-popers, tapi di sisi lain mencintai Indonesia. Tentu saja dua-duanya berpotensi, Mbak. Berpotensi tidak mencintai Indonesia dan berpotensi mencintai Indonesia. Ya, tentu saja kita tidak bisa melihat nasionalisme itu dengan kacamata kuda. Ya, artinya kacamata kuda itu kalau sudah K-popers, wah sudah enggak Indonesia lagi, enggak bisa begitu. Ya, karena tentu saja orang memiliki karena pengaruh budaya populer, orang bisa mencintai sesuatu dalam waktu yang bersamaan, ya, termasuk tentang nasionalisme juga. Oke, banyaknya pengaruh budaya asing masuk ke negeri kita atau mungkin telah masuk ke dalam lingkungan kampus kita yang menyebabkan runtuhnya jiwa nasionalis pada mahasiswa, sehingga membuat mahasiswa tidak peduli akan polemik-polemik yang sedang hangat-hangatnya terjadi di negara kita. Bagaimana cara mencegah pengaruh tersebut masuk ke dalam lingkungan kita, dan apabila telah masuk pun bagaimana cara menyadarkan mereka yang telah terpengaruh menurut Bapak? Oke, ini menarik ini pertanyaannya. Ini kenapa budaya luar datang ya? Bagaimana cara menangkalnya? Kalau mereka sudah terkena, gimana caranya biar mereka sadar gitu ya. Jadi menarik. Yang saya katakan tadi, ini saya ulang lagi. Hari ini nasionalisme yang saya katakan di awal tidak bisa dibatasi hanya ruang lingkup negara saja. Nasionalisme hari ini itu lahir dari berbagai negara. Ya, nasionalisme itu berbagai negara, orang-orang warga negara global istilahnya. Ya, makanya itu global citizenship. Ya, itu yang membahas tentang warga negara global. Ya. Di mana orang menjadi sebuah komunitas antar negara. Ya, mereka melakukan kegiatan-kegiatan ya
untuk membangun komunitasnya di luar batas negara. Tidak ada barrier itu, tidak ada batasan antar negara. Sehingga tentu saja budaya populer ya, itu mempengaruhi banyak sekali. Contohnya yang sederhana saja, Mbak. Banyak sekali kita hari ini salah satu masalah kecintaan terhadap makanan lokal misalnya. Sekarang orang-orang sekarang lebih bangga misalnya makan makanan Korea dibandingkan makanan khas Indonesia itu. Nanti kalau misalnya makanan khas Indonesia diklaim di negara sebelah itu ngamuk-ngamuk. Tapi disuruh makan makanan khas Indonesia enggak mau, gitu kan. Nah, itu tuh salah satu dampak dari globalisasi, ya. Apakah itu akan meruntuhkan 100% kecintaan Indonesia orang Indonesia terhadap negara itu? Tentu saja tidak bisa 100% kita mengatakan seperti itu, ya. Karena globalisasi itu kita tidak bisa menghindari, Mbak. Ya, kita tidak bisa menghindari untuk menutup diri. Ya, misalnya seperti Korea Utara. Korea Utara itu nonton drakor saja itu ya susah sekali itu. Ya, nonton drakor padahal mereka enggak itu. Tapi kita bisa mengakses hari ini karena keterbukaan informasi itu. Ya. Keterbukaan informasi itu melahirkan apa yang saya katakan pragmatisme. Dulu orang kalau mau mendapatkan uang, Mbak, itu harus effortnya sangat luar biasa, harus kerja. Sekarang dengan menggunakan teknologi, Anda cukup follow, buat konten di kamar dapat uang itu. Ya, jadi orang maunya instan. Baik itu makanan, misalnya makanan kalau dulu kan makanan itu kita hanya bisa makan ya yang di lingkungan kita saja. Kita tidak bisa pesan makanan di Surabaya. Sekarang, Mbak, Anda bisa pesan termasuk di luar negeri. Misalnya kita mau makan ikan nih atau daging lah sekarang ya. Daging di Indonesia kan banyak tuh. Nah, sekarang Anda beli daging di luar negeri harganya ratusan juta misalnya. Nah, itu salah satu bentuk di mana kecintaan terhadap produk dalam negeri itu mulai luntur. Ya. Nah, itu. Nah, lalu pertanyaannya gimana caranya? Ya, salah satunya adalah membangun literasi tentang produk dalam negeri, kecintaan. Tentu saja berbicara tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ini sangat susah sekali. Ini dibutuhkan ya kerjasama antara pemerintah bersama masyarakat. Kalau pemerintah misalnya pun membuat aturan yang ketat, tentu saja itu nanti didemo lagi, viral lagi, gitu kan? Kalau viral, nah bahaya lagi itu, ya kan? Kita tahu hari ini sedikit-sedikit viral itu ya, apalagi hal-hal semacam ini. Nah, ketika sudah orang sudah terkontaminasi, kita katakan begitu, misalnya seandainya ada terkontaminasi, tentu saja pendidikan di sanalah pentingnya pendidikan. Ya. Ketika Anda tahu pendidikan, dari pendidikan ini kita membangun pengetahuan warga negara muda, bagaimana harus membangun sebuah bangsa, bagaimana cara mencintai produk dalam negeri, bagaimana cara mencintai Indonesia. Ya, dengan versinya banyak, Mbak. Ya, kita tidak bisa menggunakan satu versi saja itu. Apalagi masalah nasionalisme itu sangat luas sekali. Ya. Nah, kalaupun ada yang terkontaminasi, tentu saja jangan sampai mencintai hal itu secara membabi buta. Ya. Misalnya semua hidupnya dihabiskan misalnya hanya untuk mencintai produk dalam negeri, luar negeri maksudnya. Ya. Nah, itu kan salah satu hal yang merugikan bagi dirinya sendiri dan merugikan bagi bangsa Indonesia karena memiliki warga negara tetapi tidak mencintai negaranya sendiri, ya begitu, Pak. Oke, baik Bapak. Apa pesan atau nasihat yang dapat Bapak berikan kepada mahasiswa yang ingin berkontribusi dalam membangun jiwa nasionalisme yang kuat kepada sesama mahasiswa lainnya ataupun kepada masyarakat? Pesan untuk mahasiswa, ya pertama untuk mahasiswa ya tidak capek-capeknya, tidak lelah-lelahnya saya menyampaikan pesan ini kepada mahasiswa baik di dalam maupun di luar kelas bahwa literasi ya tentang apapun itu, khususnya nasionalisme tentang bangsa kita itu adalah kuncinya di literasi, ya, membaca. Ya. Jadi kalau mahasiswa sekarang mau membahas nasionalisme tapi tingkat literasinya rendah, itu
sangat disayangkan sekali. Karena takutnya banyak nasionalisme itu justru melahirkan primordialisme. Primordialisme itu adalah semacam membanggakan atau menyatakan benar pada kelompok sendiri saja. Padahal nasionalisme itu sangat luas sekali. Kita yang beragama, contohnya masalah agama ini yang sensitif di Indonesia. Misalnya orang Muslim, cara mencintai Indonesia tentu berbeda dengan orang yang berbeda agama lain. Dan itu, apakah itu salah? Tidak. Karena kita memiliki cara lain. Ya. Jangankan yang berbeda agama, yang sama agama saja, kadang-kadang mengatakan kelompok ini, kelompok itu berbeda. Padahal kita sama-sama ingin membangun Indonesia itu, Mbak. Ya. Tetapi karena perbedaan semacam itu mengatakan bahwa kelompoknya yang paling benar, nah ini yang berbahaya. Nasionalisme yang seperti inilah yang sangat berbahaya karena bisa melahirkan konflik di tengah masyarakat. Ya, khususnya ya sama seperti di kalangan mahasiswa misalnya. Mahasiswa yang Muslim ingin membangun kampusnya, yang berbeda agama ingin membangun kampusnya dengan caranya masing-masing. Tentu saja jangan sampai apa yang dilakukan oleh orang yang berbeda ideologi dengan kita itu langsung kita salahkan, mengatakan misalnya, oh ini salah, ya tidak benar, dan menghujat, apalagi menghujat ya, itu sangat berbahaya sekali. Ya, jadi selain literasi, ya dari literasi itu kita akan lahir wawasan tentang perbedaan, pluralisme pemahaman tentang nasionalisme. Ya, literasi, sekali lagi, literasi adalah kunci, Pak. Ya. Kalau mahasiswa mau betul-betul ingin paham tentang nasionalisme, ingin membangun bangsa, ini adalah kuncinya adalah literasi. Oke, baik. Jadi kesimpulan pada hari ini, nasionalisme itu banyak ya artiannya teman-teman, dan kunci dari nasionalisme itu kita sebagai mahasiswa, khususnya kita harus memperdalam literasi, kita harus memperbanyak literasi kita. Betul seperti itu, Bapak? Ya, betul sekali, Mbak, karena literasi itu sangat penting sekali. Oke, baik teman-teman. Tidak terasa bahwasanya pembahasan kita sudah lama sekali berjalan dan banyak pelajaran-pelajaran yang didapat dari penjelasan Bapak Zulkarnain. Semoga penjelasan dari Bapak Zulkarnain ini bisa mengedukasi teman-teman dan bisa memberikan dampak yang baik untuk teman-teman. Mungkin Bapak ada closing statement atau kata mutiara atau quotes segitu, Pak, untuk teman-teman mahasiswa sekalian? Untuk closing statement apa ya? Saya tidak bisa membuat kata-kata manis sih sebenarnya. Tetapi pesan saya satu saja untuk mahasiswa, tetap semangat dan jangan lupa membaca, itu saja. Oke.